guys, siap-siap nih buat dengerin cerita anime keren yang penuh vanilla dan romance. Buat lo yang suka sama cerita vanilla dan romantis, anime ini wajib banget ditonton. Bingung mau nonton di mana? Tenang aja, Google bakal jadi sahabat terbaik lo. Ceritanya tentang Yuji, karakter utama yang hidup bak di negeri dongeng. Bayangin aja, dia tinggal bareng dua cewek kembar yang cantik dan ibu mereka yang super hot. Awal ceritanya dimulai pas Yuji masih kecil. Hidupnya mendadak tragis karena orang tuanya meninggal dan dia jadi yatim piatu. Untungnya, ada wanita baik hati bernama Mairo yang ngambil dia dan jadiin dia anak tiri. Alih-alih jadi Batman, Yuji malah jadi manusia protein. Tenang, bagian ini penting banget loh. Singkat cerita, Yuji akhirnya punya keluarga dan tempat tinggal baru. Dia tinggal bareng mereka dan hidup bahagia di bawah satu atap. Kedua saudara kembarnya, Nina yang berkacamata dan Yuna yang imut-imut, juga rukun banget sama dia. Penasaran gimana kelanjutan ceritanya? Tonton aja animenya. Jangan lupa subscribe channel gue buat dapet cerita anime seru lainnya. Nina sangat tegas dan suka memperlakukannya seperti adiknya. Sedangkan Nina bersikap dingin padanya. Banyak cowok di sekolah yang sangat iri padanya karena dia sangat dekat dengan mereka. ニナまでそんな。ニナ先輩、おはようございます。おはよう。ユナさん、おはようございます。おはようございます。 Yuji dihadapkan dengan situasi yang bikin pusing setiap hari. Di satu sisi, dia ingin menghabiskan waktu bersama Yuna, saudara kembarnya yang sah. Di sisi lain, dia juga ingin bersama Nina, saudara kembar lainnya. Dia bingung harus memilih siapa. Masalahnya, Yuji sayang sama mereka berdua. Dia menganggap mereka sebagai keluarga. Mau gimana lagi? Dia harus memilih keduanya. Setelah sekolah selesai, Yuji ingin pulang bareng Yuna dan Nina. Tapi, Yuna nggak ada di kelas. Nina bilang ke dia, kalau Yuna ada kegiatan klub dan dia harus pulang duluan. Pas Yuji jalan di lorong sekolah, dia dengar suara orang teriak pengakuan cinta. Penasaran? Dia berhenti dan lihat siapa yang berani banget ngomong gitu. 同じ学校でもない、家族でもない、ずっと大好きな初恋の人。だから、ごめんなさい。あなたとは、お付き合いできません。 Ternyata, ada cowok yang nembak Yuna. Tapi, Yuna tolak perasaannya. Yuna bilang, dia udah punya orang yang dia cintai dan sayangi. Orang itu bukan dari sekolah yang sama dan bukan keluarganya. Yuji yang dengar percakapan itu kaget banget. Dia nggak nyangka Yuna punya pacar. Dia kira Yuna cuma sayang sama keluarganya. Di saat yang sama, Yuji juga ngerasa cemburu. Dia marah karena orang yang disayang Yuna bukan dia. Barulah saat itu, Yuji sadar kalau dia jatuh cinta sama Yuna. Sampai di rumah, Yuji ingin ngobrol sama Yuna. Dia ngetuk pintu kamarnya dan minta izin masuk. Yuna bilang, masuk aja. Yuji nggak tahu kalau dia bakal masuk ke jebakan Yuna. ユナ、入るぞ。 Pas Yuji buka pintu, dia kaget lihat Yuna lagi ganti baju. Yuji bingung dan tanya apa yang Yuna lagi lakuin. Yuna jawab, sekarang udah tahun 2023 dan gue nganut kesetaraan gender. Jadi, lo nggak perlu khawatir tentang hal itu kecuali lo seksis. Yuji nggak punya pilihan lain selain nerima jawaban Yuna. Pas Yuji masuk ke kamar Yuna, dia nggak sengaja jeblos bantal. ゆうくん、本当に大丈夫？ Setelah dia bangun, Yuna kasih dia bantal pangkuan. Yuji pengen banget jadi orang yang dipangku Yuna. Yuji tanya Yuna tentang pernyataannya di sekolah. Dia penasaran banget siapa orang yang disayang Yuna. Yuna kasih petunjuk pertama, yaitu orang itu laki-laki. Yuji tanya lagi, pasti dong. Yuna kasih petunjuk kedua, yaitu dia ketemu orang itu setiap hari. Yuji masih bingung karena mereka satu sekolah. すまん、余計わからん。じゃあ、最後のヒント。その人は、榎本くんと言います。え？ Yuna kasih petunjuk terakhir, yaitu nama belakang orang itu. Setelah Yuna kasih petunjuk terakhir, dia tiba-tiba cium Yuji. Yuna ngakuin perasaannya yang sebenarnya ke Yuji. Dia takut Yuji benci dia setelah dia ngaku cinta. Yuji bilang ke Yuna, dia nggak akan pernah benci Yuna. ユナのこと嫌いになんてなるわけないだろう。
ユナ、俺、ね。 Dia menghentikannya sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia memberinya tip yang mengubah hidup. OK のサインなんだよ。 Hati-hati, adegan ini mungkin tidak sesuai dengan norma sosial di kehidupan nyata. Setelah mendapat restu dari keluarganya, Excalibur, nama panggilan Yuji, siap beraksi. Dia sadar dan bilang ke Yuna, "Bebas lo mau ngapain aja sama gue. Soalnya lo keluarga gue." ゆうくんの好きにしていいんだよ。 Artinya, dia udah dapat lampu hijau dari keluarga. Jadi, tanpa basa-basi lagi, dia langsung cek melon buatan Yuna. Dia perhatiin teksturnya dengan seksama, memastikan melonnya aman dan nyaman untuk keluarga. Pemeriksaannya Jetty agak kelewatan. Dia kemudian membersihkan Excaliburnya dengan cara yang ramah lingkungan dan kekeluargaan. Dia bersihinnya kayak pakai vacuum cleaner dengan daya isap di atas 9000. Setelah bersih, dia minta Yuna ngerasain Excaliburnya selama 10 momen kekeluargaan terbaik. Yuna agak ragu karena terlalu mendadak dan terlalu kekeluargaan. Tapi, Yuji bilang dia ingin jadi satu dengan keluarga. Lagi pula, mereka kan keluarga. Jetty nggak perlu pakai pengaman. Ini pertama kalinya Yuji dapat berkah Excalibur. Yuna nggak perlu khawatir karena dia kan keluarga. Mendengar itu, Yuna nggak punya pilihan lain selain melayani Yuji. Setelah beberapa saat, Yuji menaklukkan penjara bawah tanah Yuna dengan memberinya banyak protein berorientasi keluarga. Meskipun udah dikasih protein, Yuji merasa pola makan sehat aja nggak cukup. Jetty, dia terus memberinya banyak protein seukuran keluarga sampai Yuna kenyang selama berminggu-minggu. Setelah sesi kekeluargaan selesai, Yuji kelelahan dan tertidur. 大好き。寝ちゃったか。やれやれ。 Sementara itu, Nina, kakak kembar Yuna, mendengarkan dan menonton siaran langsung berorientasi keluarga dalam resolusi 4 Kelvin. Dia kaget karena mereka baru saja berhubungan. Dia juga nggak nyangka mereka akan menganut budaya Alabama. 椿原里奈、容姿端麗、文武両道の完璧超人。社交性も高く、周囲の信頼も厚いのはずだったが。 Keesokan harinya, saat berada di sekolah, tanpa sengaja ia melihat Nina berganti pakaian juga. Dia selalu beruntung ya. Habis itu, dia malah minta sesi terapi melon sebagai hukuman. Wah, kayaknya itu hadiah sih. Soalnya, dia kan gak punya pilihan lain selain terima hukumannya. Dia juga bingung kenapa dia butuh terapi itu. Dia bilang dengan sopan kalau dia akan marah dan batalkan kalau gak dikasih sesi terapi keluarga. Si dia marah dan langsung minum air suci itu langsung. Gak pakai sedotan karena dia suka penyu. Wah, dia kaget banget. あんまり女の子に恥かかせないでよ。バカ。 Terus, dia minta Nina untuk menanamkan nilai-nilai kekeluargaan dalam dirinya juga. Nina senang hati terima permintaannya, karena itulah yang biasa dilakukan keluarga. Hasilnya, dia juga dapat banyak protein ukuran keluarga. Setelah waktu keluarga yang seru, dia penasaran kenapa Nina minta waktu protein. Nina bilang, dia lihat siaran langsung keluarga mereka kemarin lagi seru-seruan. Jetty, dia mau protein organik segar ukuran keluarga juga. Nah, ini sedikit cerita tentang Nina. Ngomong-ngomong, ini alasan kenapa Nina selalu cuek sama Yuji. Sepertinya dia tahu kalau Yuji bukan orang Alabama. Jetty, dia jauhin Yuji dari permainan keluarga sebelum situasinya makin runyam. Ya, pasti gak enak sih. Soalnya Yuji udah dapat protein ukuran keluarganya. Pas Yuji mandi, dia gak tahu kalau Nina ada di situ. Dia kira itu adiknya. Terus, dia terpeleset dan jatuh ke bak mandi. Baru tahu dia kalau Nina lagi santai di situ. Apa sih yang salah sama mereka? Kenapa selalu terpeleset? いるならいるって言いなさいよ。スケベ。そんなこと言える雰囲気じゃなかっただろう。 Biar bagaimanapun, karena situasinya udah begini, mereka nggak punya pilihan lain selain menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Yuna nggak tahu tentang sesi bonding keluarga mereka. Terus, Yuna juga mau ikut mandi. Sementara itu, ibu mereka, Maira, ikut nimbrung. Wah, kayaknya ini bakal jadi Fortnite Battle Royale nih. 母さんはダメ。なんだよ。ゆうこ。私も人のこと言えないか。 Suatu hari, mereka semua pergi ke resor pemandian air panas. Pas dua lagi santai di kolam air panas sendirian, Maira datang.
Myra gak pakai baju renang karena dia mau menyatu dengan alam. Dia gak tahan untuk gak ngeliatin melon indah Myra. Meskipun dia sadar bahwa menghabiskan waktu bersama ibunya adalah hal yang salah. Excalibur tidak peduli dan siap untuk berperang. Dia ingin segera meninggalkan sumber air panas. Ketika dia keluar dari sumber air panas, dia dihentikan karena mengetahui bahwa Excalibur miliknya siap untuk berperang. Jetty. Dia menerima tantangannya. Dia memulai sesi terapi manajemen amarah dengan menanyakan tentang Excalibur miliknya. Setelah itu, dia menggunakan ketiaknya untuk sesi terapi. Saya dapat melihat bahwa dia juga seorang wanita yang berbudaya. Dia tidak bisa mengatasinya dan mengeluarkan banyak protein marah. Dia akhirnya pingsan karena kepanasan. Sayang sekali dia tidak langsung menerima protein dari sumber air panas segar. せっかくだからもっといいことしよう。あらあら、ちょっといじめすぎちゃったかしら。 Saat festival budaya sekolah, kelasnya berdebat tentang jenis kafe yang akan mereka buat. Mereka menyarankan kafe bertema malaikat dan kafe bertema setan. Namun, mereka tidak dapat memilih pemenangnya, sehingga mereka akan mengadakan kontes antara kedua kafe tersebut. Seperti yang diharapkan, dia akan menjadi subjek ujian karena dia adalah karakter utama. あれれ、ニナちゃん、机くっつけちゃダメって言ってなかったっけ？別に校則で決まっているわけじゃないからいいのよ。 Yuna memimpin kafe iblis sementara Nina memimpin kafe malaikat. ニナ、お帰りなさいませ。ご主人様。かわいい。 Meskipun Yuji tak peduli kafe mana yang dia pilih, dia tetap bersenang-senang bersama Nina dan Yuna. Hal ini membuat Myra iri dan dia ingin Yuji lebih dekat dengannya. Nina dan Yuna pun membawa Yuji ke rumah sakit untuk mengingatkannya bahwa mereka adalah keluarga aslinya. どっちにするの？最後にして最大の難関が残っていた。女子との会話禁止？ Keesokan harinya, Nina dan Yuna ingin Yuji berjanji kepada mereka bahwa dia tidak akan berbicara dengan gadis lain karena mereka bukan keluarganya. Yuji tidak punya pilihan selain menerima permintaan mereka. Yuji pun bersenang-senang bersama Nina dan Yuna sebagai keluarga. Yuji tidak melihat hal itu terjadi. Tapi dia akan datang nanti. Dia membantu Iji menenangkan Excaliburnya. Namun, Excalibur milik Yuji malah menjadi semakin marah. ね、ゆうちゃんも一緒にお風呂。ダメね。ゆうちゃん相手だとついやりすぎちゃう。 Myra tidak punya pilihan selain menggunakan wilayah absolutnya untuk menenangkan Excalibur miliknya. Sayangnya, dia tidak memberinya protein organik segar secara langsung. Mungkin dia tidak ingin berbagi dengan anggota keluarga lain. Meskipun begitu, Myra dan Yuji tetap melakukan banyak waktu keluarga yang menyenangkan sebagai ibu dan anak. Kalian bisa menonton sendiri adegan itu dalam saus aslinya setelah melakukan banyak sesi ikatan keluarga. Yuji ingin meningkatkan pangkatnya. Dia bertanya kepada Myra apakah dia baik-baik saja dengan itu karena dia tidak akan menjadi ibunya lagi. そっか。でもいいの？これ外したら私、お母さんじゃいられなくなっちゃうから。 Dia baik-baik saja dengan itu karena dia akhirnya bisa menaklukkan mereka bertiga dan mereka semua adalah keluarga aslinya sekarang. Nah, itulah akhir rekap saya untuk Mahakarya ini. Anime ini memiliki 3 episode, namun episode ketiganya kurang bagus. Jadi saya tidak akan membuat rekapnya. Saya merasa ini adalah penurunan peringkat dibandingkan 2 episode pertama dan bukan lagi sebuah Mahakarya. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai family time di anime ini? Beritahu saya di bagian komentar di bawah setelah Anda menontonnya sendiri atau bersama keluarga untuk mempelajari beberapa nilai-nilai kekeluargaan.